Terima kasih Anda masih di MTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi bersama dengan Susno Duaji dan Asmi Syahputra. Dan di segmen ini saya ingin ke Pak Asmi terlebih dahulu. Pak Asmi, setelah mendengar kesaksian para terpidana hari ini, apa yang harus dilakukan oleh JPU selaku termohon untuk menganulir kesaksian-kesaksian dari para terpidana? Pak Asmi masih di mute, Pak. Sorry. Baik, silakan Pak Asmi. Halo, cek. Ya. Cek. Ya, tentu terhadap apa-apa yang sudah hari ini dalam persidangan terungkap dalam persidangan kan menunjukkan bahwa pemohon telah menunjukkan dengan jelas dan rinci di mana letak kekeliruan tersebut, di mana letak ketidakbenaran dari sejak awal penyidikan tersebut, karena penyidik adalah yang menyandarkan nanti menjadi surat dakwaan, dan surat dakwaan yang juga yang menjadi cerminan yang diambil hakim untuk menguji dalam satu keputusan hakim. Gitu. Jadi sepanjang hari ini pemohon sudah meletakkan dengan jelas fakta-fakta keadaan alat bukti bahwa ada kebohongan, ada ketidakbenaran, ada manipulasi dan segala macam, ya sekarang berarti kontra dari jaksa untuk menunjukkan bahwa jaksa akan bilang bahwa hal tersebut adalah pada hal yang tepat, tapi tidak boleh berbasis sama BAP. Kalau berbasisnya sama PAP, itu kan kertas mati yang hanya di-split pada orang-orang itu. Tapi harus ada orang-orang lain yang muncul. Mana penyidik-penyidik verbalnya? Ya harus muncul. Mana penyidik-penyidik lain yang bisa menyaksikan dan menyanggah hal-hal tersebut. Kita perlu kesaksian-kesaksian baru. Jangan dibenturkan pada dokumen mereka. Karena mengingat dokumen mereka ini di-split menjadi 3 kan. Saka dengan Saka, Sudirman sendiri nanti, terus dengan teman-teman yang lain-lain kan ini. Ingin membuat satu gerakan kan, yang Saka karena dia anak, karena anak sudah mengakui, Sudirman dengan segala keadaannya pada waktu itu akhirnya juga drop, ya mau nggak mau menggiring yang lain gitu loh. Nah, tidak boleh didekatkan dengan berkas, tapi harus ada keterangan-keterangan seperti hari ini pemohon bisa menghadirkan saksi-saksi atau alat-alat bukti yang lain. Ini yang memang harus dilengkapi oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Sepanjang tidak ada, ya seharusnya dipinggirkan dong. Berarti pemohon yang hari ini bisa berhasil menunjukkan adanya fakta atau keadaan bahwa ada kebohongan atau kekeliruan dalam keadaan pada waktu yang lalu. Oke, harus ada saksi yang lebih kuat lah ya dalam tanda kutip untuk bisa menganulir kesaksian para terpidana. Dihadapkan dengan orang, jangan dihadapkan kertasnya lagi. Masa mereka dihadapkan dengan kalimat mereka lagi pada waktu itu, gitu loh. Padahal sudah tahu tidak ada penasihat hukum sejak awal. Terus mereka ada tekanan dalam pemeriksaannya. Padahal itu adalah pelanggaran hukum acara. Tidak boleh ada dalam pemeriksaan itu dalam kehendak yang bebas. Tidak boleh ada ancaman dan tekanan dalam bentuk apapun. Itu perintah HAM yang harus dilakukan. Kalau itu dilakukan dan memang terbukti, ya seharusnya udah batal. BAP-nya batal, ya tentunya dakwaannya batal. Maka putusan yang juga berdasarkan pada BAP yang keliru, dakwaan yang keliru, ya harusnya dipinggirkan. Berarti hakim juga terkecoh kan dari bumbu yang awal dikirim oleh teman-teman penyidik. Katakanlah keliru, gitu kan? Karena mungkin ada target sesuatu bahwa perkara ini harus maju, atau ada target pencapaian tertentu dengan kasus tertentu. Orang mana tahu, kita tidak tahu, kepentingan orang beda-beda. Tapi mungkinkah dari kasus ini berharap ada piagam penghargaan, ada prestasi, dengan piagam penghargaan dan prestasi bisa mengungkap ini, ya bisa menjadi kemudahan sesuatu. Tapi jangan korbankan orang lain dong kalau orang ini tidak bersalah. Tapi kalau orang ini memang benar-benar pelaku, ya monggo hukumlah seberat-beratnya. Sebagaimana memang ancaman hukuman untuk 340 untuk itu. Dan saya kira itu juga wajar, biar hukum juga kita tegas. Tapi kalau bukan, ya jangan juga, ini adalah tidak manusiawi banget. Pak Asmi, terakhir, PK Sakatata lagi on the way, kita sekarang sedang dihadapkan dengan PK 6 terpidana. Kira-kira sebetulnya ada nggak sih aturannya yang kemudian mengatur soal batas ideal gitu ya, hasil dari PK itu sendiri? Karena terakhir kami dapat informasi untuk PK Sakatata paling cepat itu adalah 3 bulan. Apakah memang begitu idealnya atau? Di putusan, kalau kita lihat hukum acara sih tidak mengatur ada detail itu, karena yang diatur hanya
syarat formil dan syarat material yang mengacu ke dalam pasal 263 Kitab Undang Hukum Acara Pidana gitu loh. Tentang waktu penyelesaian itu tidak ada gitu loh. Tapi biasanya di Mahkamah Agung kalau kasus-kasus yang menjadi atensi masyarakat ya itu tadi rujukannya karena dianggap karena tumpukan-tumpukan perkaranya juga banyak sebelumnya, apalagi ini perkara di mana orang-orang sebenarnya juga sudah dalam tahanan dan menjalani pidana gitu loh. Jadi dianggap waktu 60 hari sampai 90 hari supaya hakim mendapat penjernihan pikir, kejernihan fakta, mendapatkan semua informasi, ya mudah-mudahan kita doakan. Tapi mestinya kalau hakim, karena ini lagi ada persesuaian juga kan PK selanjutnya, ya, mungkin bisa jadi hakim melihat mix kan, apakah ada persesuaian memori PK ini gitu loh, apakah ada fakta-fakta baru, hal-hal baru yang bisa ada persesuaian yang untuk dicocokkan oleh hakim sehingga pada waktu pengambilan keputusan bisa lebih bijaksana dan lebih tepat. Oke, Pak Susno terakhir, apa implikasinya ketika PK terpidana ini kemudian dikabulkan oleh hakim, bukannya terpidana tapi juga termasuk dengan saka tatal mantan terpidana? Pertama kan sekarang dua PK ya. Salah satu PK dikabulkan, maka yang lain harus dikabulkan. Karena ini mengapa? Ini adalah perbuatan bersama-sama. Tidak mungkin bersama-sama yang ini dikabulkan, yang ini enggak, gitu kan. Jadi itu implikasi PK yang satu terhadap PK yang lain. Kemudian implikasi daripada putusan PK, seandainya dikabulkan, kita berandai-andai, maka ini adalah momentum yang terbaik bagi aparat penegak hukum kita untuk melakukan perbaikan. Sesuatu itu ada hikmahnya. Walaupun kadang-kadang sesuatu itu menyakitkan dan menyedihkan. Tapi pasti ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya bahwa masih ada begini di zaman kemerdekaan ini yang lebih kejam daripada di era penjajahan. Ya nggak apa-apa, itu fakta. Kita harus akui, kita perbaiki. Termasuk juga implikasinya adalah untuk perbaikan daripada pelaksanaan PK. PK ini sekarang kan ada memori PK, kemudian jaksa penuntut umum membuat namanya saja sudah menunjukkan perang, gitu kan? Kontra memori, ya sebaiknya bukan kontra memori PK, tanggapan memori PK. Bagus ya. Kalau tanggapan ini bisa setuju, bisa setengah setuju, bisa tidak setuju. Kan tidak apa-apa kan? Karena sama-sama tujuannya mencari keadilan. Saya setuju dengan memorinya daripada penasihat hukum pada poin sekian, saya sependapat. Tapi semuanya ditolak. Lah, kalau ditolak kan lucu, diketawain katanya Pak Azmi tadi. Contohnya apa? Pada waktu pemeriksaan tingkat awal, hari pertama dan sebagainya, tidak didampingi penasihat hukum. Cara menolaknya, karena diajukan berdasarkan pasal 56 harus didampingi. Jawab dengan pasal juga. Misalnya, pasal sekian mengizinkan tidak didampingi. Maka kan pasal dijawab dengan pasal, kemudian dibuktikan juga tidak benar bahwa itu tidak didampingi. Ini fotonya, ini orang yang mendampingi pengacara ini pada saat pemeriksaan hari pertama dia yang mendampingi. Jadi kan bukti itu begitu, bukan kalau bukti itu artinya orang lawan orang, surat lawan surat, pasal lawan pasal, saksi lawan saksi, bukti HP lawan bukti HP. Tapi kalau tidak, itu begini, ini ada ininya. Ya, ini kan namanya itulah yang namanya apa ya? Asbun namanya. Kalau gitu orang menilai, kayak ginilah kualitas penegak hukum kita, makanya sidangnya wabaliut kayak gini gitu. Ini juga terkait dengan apa yang disebutkan oleh Pak Azmi tadi ya, bahwa ada saksi yang dihadirkan yakni para terpidana oleh pemohon, tapi juga itu kemudian yang harus dibalas dengan saksi yang lebih kuat juga ya. Misalnya saksinya mengatakan, saya dipukuli dan sebagainya, yang mukuli bapak itu, bapak itunya dihadirkan. Penyidik pada saat itu kamu, ya. Justru aku kasih kamu kopi, ngasih kamu rokok, mijiti kamu gitu kan. Ya harus begitu dong. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis, kita harus akhiri di sini. Pak Susno, terima kasih sudah kembali hadir di NTV, di studio NTV. Pak Azmi, terima kasih sudah kembali bergabung di NTV Prime Dialog. Kita tentu masih akan mengundang bapak-bapak sekalian nanti ya di lain kesempatan karena sidang PK juga masih berjalan. Pun kita juga masih mengawal PK saka tatal dan juga 6 terpidana dan nanti akan ada PK dari Sudirman. Terima kasih Bapak.